Alasan banyak supir truk yang ogah pasang bendera merah putih. Menjelang 17 Agustus dan diganti bendera hitam. Menjelang 17 Agustus 2025, suasana jalanan yang biasanya semarak oleh kibaran bendera merah putih tampak berbeda. Di sepanjang jalur-jalur utama yang biasa dilewati kendaraan logistik, tak banyak terlihat bendera di badan truk seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan jawabannya perlahan terungkap dari media sosial kalau para sopir truk tahun ini memilih tidak mengibarkan sang merah putih. Di sosial media muncul gerakan yang menolak mengibarkan bendera merah putih menjelang Agustus tahun ini dan lebih memilih mengibarkan bendera hitam dengan logo kartun One Piece. Mengapa demikian? Hal ini disinyalir karena para supir truk masih belum merasakan kemerdekaan dan masih tergusur oleh ketidakadilan, terutama setelah adanya RUU Odol Overdimension and Overload. Dalam banyak unggahan di sosial media, sebagai bentuk dalam gerakan ini, mereka menuliskan berbagai kalimat dengan satu makna, maaf Jenderal tahun ini, para supir truk tidak mengibarkan bendera merah putih karena belum merasakan merdeka. Pernyataan itu tak main-main. Para sopir truk yang selama ini menjadi tulang punggung distribusi logistik nasional merasa tertinggal dalam arus kemajuan. Keputusan pemerintah dalam RUU Odol menjadi titik balik kemarahan mereka. RUU ini dianggap tidak adil karena bisa saja menghilangkan mata pencaharian mereka secara perlahan tanpa adanya solusi transisi yang realistis. Mereka bukan menolak aturan, tapi menuntut keadilan dalam pelaksanaannya. Beberapa waktu sebelumnya, Presiden Prabowo memang telah menghimbau masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih di rumah maupun di ruang publik sebagai bentuk cinta tanah air. Namun ajakan itu justru bersambut sepi dari para pengemudi truk. Bagi mereka, cinta pada tanah air bukan hanya soal simbolik, melainkan rasa keadilan dan perlakuan yang setara. Tanpa itu, merah putih tak lagi terasa penuh makna. Gelombang protes terhadap RUU Odol pun sebenarnya bukan baru terjadi. Bulan Juni lalu, dari Soreang hingga Cirebon, dari Subang sampai Ciamis, para sopir sempat menghentikan seluruh aktivitas mereka demi menyampaikan bahwa kebijakan ini bisa merugikan roda logistik yang selama ini mereka putar. Mereka meminta keringanan, bantuan untuk mengubah ukuran truk sesuai standar, insentif operasional, hingga penyesuaian tarif angkutan yang lebih manusiawi. Di antara unggahan yang viral, salah satu surat terbuka kepada Presiden Prabowo menyuarakan isi hati yang tulus. Di sana tertulis bahwa para sopir bukan ingin membangkang atau menentang negara. Mereka hanya ingin suara mereka didengar. Mereka ingin pemerintah melihat bahwa di balik kabin truk ada manusia yang berjibaku menjaga ekonomi tetap berjalan yang layak diberi rasa aman, bukan justru dimiskinkan oleh aturan baru. Duka dan kecewa itulah yang kini mewarnai perayaan kemerdekaan para pengemudi logistik. Di balik keputusan untuk tidak mengibarkan bendera, tersimpan luka panjang tentang rasa tidak dianggap. Mereka tidak sedang mengingkari nasionalisme mereka, hanya sedang menyuarakan bahwa kemerdekaan belumlah milik semua.